Mary Shruti mengalami masa kecil yang sulit ketika hidup di Houston, Texas pada tahun 1950-an. Keluarga Mary nyaris tidak mempunyai cukup uang untuk bertahan hidup. Dan pada saat Mary berusia 21 tahun, kedua orang tuanya meninggal tanpa meninggalkan warisan. Setelah kematian mereka, Mary bertahan hidup di sekitaran kota Houston dengan mencari pekerjaan dengan gaji rendah ke pekerjaan berikutnya. Mary berusia 61 tahun dan dia masih sendiri. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di lingkungan Houston. Selama beberapa dekade, lingkungan ini benar-benar berkembang. Banyak apartemen baru, kompleks bangunan dibangun sepanjang waktu. Pada bulan Februari tahun itu, beberapa tetangga Mary kebetulan sedang berjalan melewati rumahnya. Para tetangga merasa bahwa ada sesuatu terhadap Mary. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Lalu mereka memutuskan bahwa harus ada seseorang yang memastikan bahwa Mary benar-benar baik-baik saja. Sesaat setelah polisi tersebut membuka pintu, ada bau busuk yang menyengat dari dalam rumah. Polisi segera mendorong pintu yang baru saja dibuka itu. Mereka masuk ke dalam. Mereka memanggil-manggil Mary, tetapi tidak ada jawaban. Sangat hening. Bahkan sebelum petugas polisi mulai mencarinya di dalam rumah, mereka melihat ke sisi kiri dan kanan di dalam rumah. Terlihat sekali ada banyak bangkai kucing di seluruh lantai. Polisi Houston yang merespon laporan tersebut tidak tahu apa yang terjadi pada Mary. Tapi mereka langsung berpikir, oke, kita pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Ini bukan kasus yang baru. Lumrahnya ada seseorang yang tinggal sendirian, tidak ada keluarga yang menjenguk, lalu dia meninggal secara tidak terduga. Dan kemudian setelah mereka meninggal, semua hewan peliharaannya terjebak di dalam rumah. Mereka tidak diberi makan, akhirnya hewan itu pun mati. Tapi petugas polisi pada saat itu sepenuhnya berharap untuk menemukan Mary dalam kondisi hidup dan ada di suatu tempat di dalam rumah. Maka mereka mulai berjalan menyusuri rumah untuk mencarinya. Namun setelah mencari dari atas sampai bawah, mereka tidak dapat menemukan Mary. Mary pun dinyatakan hilang sejak itu. Dan selama beberapa bulan ke depan, polisi Houston terus mencari Mary di sekitaran kota Houston. Namun akhirnya setelah tidak menemukan sedikit informasi apapun, pencariannya berhenti. Mereka menghubungi kembali pihak keluarga Mary untuk mengingatkan bahwa apabila mendengar sesuatu tentang Mary, tolong beritahu pihak kepolisian Houston. Beberapa bulan kemudian, rumah Mary disita oleh bank karena tidak adanya pembayaran hipotek dan pajak. Ada pasangan yang baru menikah tertarik untuk menyewa rumah Mary. Jadi mereka menghubungi pemiliknya dan mengatakan bahwa mereka berharap bisa tinggal di rumah itu untuk beberapa tahun ke depan. Setelah pasangan itu menandatangani kontrak sewa, sang suami memutuskan untuk melihat-lihat rumah itu sendirian. Dia berencana untuk membeli keperluan rumah dan dekorasi sambil melihat interior seisi rumah itu. Singkat waktu, si suami pun tiba di rumah barunya. Dia masuk melalui pintu depan. Dia berjalan mengelilingi lantai pertama, lalu dia memutuskan ingin naik ke atas loteng untuk melihat seberapa luas ruangan loteng yang mereka miliki. Jadi, dengan rasa penasaran yang kuat, dia naik ke loteng dan dia membungkuk berjalan ke papan yang menyembul tadi. Ketika dia berdiri di atasnya, dia bisa melihat bahwa papan lantai ini seperti menyembul keluar dari lubang yang selama ini menutupi seluruh bagian ini. Pada dasarnya, lubang itu adalah sebuah celah di antara dua dinding di lantai pertama. Dia mencoba melihat ke bawah, tapi di dalamnya sangat gelap. Dia sama sekali tidak bisa melihat dasar dari lubang itu. Lalu dia mengeluarkan handphonenya dan menyalakan senternya, lalu mengarahkan ke lubang gelap tersebut. Si suami ini melihat lurus ke bawah ke dalam lubang, mengarahkan cahaya ke lubang ini. Ketika dia menyorotkan cahaya senter ke dalam lubang ini, di dasar celah lubang ini, dia bisa melihat dengan jelas yang di dasar lubang itu seperti ada bongkahan dan batangan yang menyerupai kapur putih. Setelah dia lihat dengan seksama, dia sadar yang dia lihat itu adalah setumpuk tulang belulang manusia. Tulang itu adalah tulang belulang dari wanita yang polisi cari selama beberapa tahun ke belakang. Sang suami tersebut melihat sisa-sisa tulang belulang dari Mary Shruti. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi padanya. Diyakini bahwa pada awal tahun 2015, ketika dia menghilang, dia naik ke loteng, di mana mungkin kucing-kucingnya suka bermain di loteng. Karena ada jendela besar yang menghadap ke loteng, dan kucing-kucingnya sering berada di sana. Jadi mungkin dia naik ke atas, entah untuk memberi makan kucing-kucingnya, atau memeriksa kucing-kucing yang ada di sana. Dan ketika dia berjalan ke sisi loteng itu, di sisi di mana jendela menghadap ke dalam, dengan tidak sengaja Mary menginjak papan lantai yang ringkih itu. Lalu papan lantai itu pun terlepas dari paku dan dia terjatuh masuk ke dalam lubang, seperti menginjak jebakan dan jatuh ke dalam celah di antara dinding. Mungkin sepertinya dia tidak cedera terlalu parah ketika terjatuh, karena sebenarnya lubang celah ini tidak terlalu dalam, hanya gelap saja. Tapi para petugas penyelidik mengatakan bahwa ada kemungkinan ketika Mary mencoba berdiri kembali, celah itu sangat sempit sekali. Itu yang tidak memungkinkan Mary untuk bergerak.
seperti terhimpit. Mary pasti menyadari bahwa tidak ada ruang baginya untuk bergerak naik. Dia tidak bisa membalikan badannya ke kiri ataupun ke kanan. Dia tidak bisa memanjat naik ke loteng karena terlalu jauh untuk dijangkau olehnya. Dan tidak ada pijakan baginya untuk memanfaatkan dinding yang menghimpitnya sebagai tumpuan untuk bisa memanjat ke atas. Karena celah yang dimana dia terjatuh itu benar-benar sangat sempit. Bisa dikatakan dia hampir tidak bisa bergerak. Mary juga tidak membawa handphone sehingga dia tidak bisa menelepon siapapun. Kalaupun dia berteriak, tidak ada yang akan mendengarnya karena dia berada di dalam rumah dan terhalang dinding penyekat yang terisolasi rapat. Oleh karena tidak ada yang pernah mengunjunginya, maka tidak akan ada seorang pun mengetahui Mary terjebak di dalam tembok rumahnya sendiri. Dia benar-benar kesepian dan terjebak di ruangan sempit ini. Mary mungkin saja menghabiskan beberapa harinya dengan berteriak-teriak mencari pertolongan dan tentunya mencari jalan keluar. Tapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Lalu pada akhirnya dia meninggal dunia beserta kucing-kucingnya yang kelaparan. Setelah penemuan kerangka Mary, kasus kehilangan dirinya pun ditutup. Kematian Mary Surruti dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2006, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik dan ceria bernama Whitney Serak berangkat pada pagi hari menuju kampusnya untuk kuliah. Di suatu pagi, Whitney berjalan di areal kampus. Ada kerumunan kecil dengan beberapa meja. Karena penasaran, Whitney berjalan ke arah meja tersebut dan bertanya kepada orang-orang, "Ada apa?" Tak lama, dia melihat sebuah flyer pengumuman untuk mahasiswa yang berisi ajakan untuk jadi relawan untuk mempersiapkan sebuah acara pertemuan menyambut rektor kampus yang baru. Dan persiapannya dilakukan keesokan harinya. Ketika Whitney membaca dan mempelajari semua tentang proses acara tersebut, ternyata kebanyakan mahasiswa yang mendaftar untuk jadi sukarelawan di acara ini adalah para senior semester atas. Dan setelah dia tahu, Whitney dengan cepat menulis namanya sebagai tanda persetujuan untuk menjadi relawan di acara tersebut besok. Dan sore harinya dia kembali ke asrama untuk beristirahat. Lalu malam pun tiba dan dia pun memejamkan mata. Tanpa dia sadari, 24 jam yang akan datang akan merubah hidupnya secara drastis dan tidak terbayangkan oleh siapapun. Dia bergegas ketika jam yang menggantung di dinding memberitahu dia bahwa dia terlambat. Dia mengambil jaketnya dan dia keluar pintu. Ketika Whitney tiba di titik kumpul yang telah ditentukan, dia melihat sekelompok mahasiswa yang berdiri di sekitar mobil universitas yang bermodel van. Whitney berjalan ke arah mereka dan cukup yakin ini adalah kelompok relawan. Ada 7 orang mahasiswa Universitas Taylor yang sebagian besar adalah seniornya dan 1 anggota staf universitas. Whitney tidak mengenal satupun dari mereka. Lalu dengan cepat dia memperkenalkan dirinya dan semua orang menyapa balik. Setelah semua relawan berkumpul, lalu mereka diarahkan untuk masuk ke dalam mobil van dan kemudian mereka berangkat pergi menuju ke arah utara menuju Fort Wayne. Di Fort Wayne lah di mana tempat acara perjamuan itu berlangsung, yang dimana berkendara ke sana memakan waktu hampir sekitar 1 jam. Ketika di dalam kendaraan, Whitney mulai bercakap dengan senior berusia 22 tahun bernama Laura Van Ryn yang duduk tepat di sebelahnya. Whitney dan Laura tidak saling mengenal satu sama lain, tapi secara fisik mereka terlihat begitu mirip, berambut pirang, tinggi, dan sangat ramping. Bahkan saat pertama kali mereka naik ke mobil van, salah satu sukarelawan bertanya, "Apakah kalian bersaudara?" Bukan hanya kesamaan fisik saja yang mirip, tetapi gaya bicaranya pun terlihat mirip. Dan setelah mereka berbincang, Whitney mengetahui bahwa Laura pun tinggal di sebuah kota kecil di pedesaan pinggiran kota Michigan yang disebut Caledonia, yang terletak hanya beberapa jam selatan Gaylord, tempat Whitney dibesarkan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun tiba di Fort Wayne. Para sukarelawan turun untuk masuk ke dalam sebuah aula tempat perjamuan. Mereka menyiapkan meja dan kursi serta menata peralatan makan dan mendekorasi ruangan. Lalu mereka meninggalkan aula untuk kembali menuju van untuk pulang menuju kampus mereka. Ketika van itu berada dalam jarak beberapa kilometer dari kampus, entah apa yang ingin membuat Whitney menoleh ke arah Laura. Refleks, Laura pun menoleh ke arah Whitney. Setelah beberapa saat mereka kontak mata, mereka berdua pun tersenyum canggung. Tapi setelah itu, Whitney menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Ada sebuah cahaya terang di sisi wajah Laura. Cahaya terang itu membesar dan menyinari seisi van tersebut sampai menyilaukan. Lalu tiba-tiba seseorang di bagian depan van berteriak, "Ya Tuhan, tidak!" Dan lalu seisi van itu tiba-tiba sunyi.
Dalam beberapa menit kemudian, puluhan telepon memanggil 911 dilakukan oleh para pengendara yang berada di jalan bernama jalur I-69. Mereka melaporkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tak lama ketika para medik tiba di tempat kejadian, mereka telah bersiap untuk situasi yang terburuk. Tapi tetap saja mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana tidak, tersebar potongan besar logam yang bergerigi, ada pecahan kaca di mana-mana dan badan manusia yang berserakan di jalanan. Ternyata cahaya yang Whitney lihat yang membesar di samping wajah Laura itu adalah lampu depan dari truk trailer seberat 37 ton yang bermuatan penuh yang dikendari oleh Robert Spencer. Robert adalah seorang supir truk. Dia berpergian ke utara dengan mengambil jalur I-69. Pada saat para medik tiba dan menyisir lokasi kecelakaan, mereka menemukan Robert masih dalam truk miliknya. Dia masih hidup. Tetapi para medik menemukan 5 dari 9 penumpang mobil van itu meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, pada pagi hari tanggal 27 April, keluarga Whitney Sherrock terbangun karena suara telepon. Ketika salah satu orang tua Whitney menjawab telepon itu berasal dari kepala petugas medis koroner yang memberitahu mereka bahwa putri mereka mengalami kecelakaan yang mengerikan dan dia pun meninggal di tempat. Pada waktu yang sama, di tempat lain, yang lebih tepatnya di daerah Gaylord di desa Caledonia, Michigan, keluarga Van Ryn juga terbangun oleh panggilan telepon. Telepon yang mereka terima mengabarkan suatu kabar yang berbeda. Pihak medis memberitahu mereka bahwa putri mereka, Laura, telah mengalami kecelakaan yang sama. Tapi dia selamat meskipun kondisinya dalam keadaan kritis. Singkat cerita, pada hari berikutnya, setelah keluarga Sherrock memindahkan jasad Whitney ke Gaylord, mereka mulai merencanakan untuk pemakamannya. Namun sayangnya, acara berkabung harus dilakukan dengan kondisi peti mati Whitney tertutup karena kerusakan parah pada tubuhnya. Sementara itu, keluarga Laura Van Ryn bergegas ke rumah sakit Parkview di Port Wayne. Mereka mendapati putri mereka dibalut total dari kepala hingga kaki dengan penyangga leher. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Dokter segera memberitahu keluarga Laura tetap tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia akan pernah sadar dari koma itu atau tidak. Lalu mereka dikabarkan sebuah berita yang sangat luar biasa. Tampaknya ada kemungkinan bahwa Laura akan terbangun dari komanya. Meskipun tidak ada kepastian kapan, tapi dalam beberapa minggu ke depan, Laura yang tetap koma itu tubuhnya perlahan mulai sembuh. Lalu ada tanda yang merujuk bahwa dia bisa segera pulih. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei, 20 hari setelah kecelakaan, Laura terbangun dari komanya. Hal ini sangat sungguh luar biasa, karena bukan hanya dia yang terbangun dari komanya, tapi respon otaknya pun berfungsi sebagaimana mestinya. Senin 22 Mei, setelah 1 minggu Laura terbangun dari komanya, dia duduk di atas di ranjang rumah sakit bersama terapis fisik tepat di sampingnya dan keluarganya yang di dalam kamar itu juga. Pada saat itu, si terapis memberi Laura sebuah pensil. Kemudian dia meletakkan selembar kertas di depan Laura. Si terapis itu menyuruh Laura untuk menulis sebuah kata yang sangat spesifik yang harus diketahui oleh Laura dengan baik, yang dimana Laura pun harus bisa mengejanya. Laura mengangguk, dia mengerti tugasnya, dan kemudian yang Laura lakukan adalah mengambil pensil itu dan dengan sangat gemetar dan dengan susah payah dia menulis sebuah kata. Namun ketika dia selesai menulis, si terapis melihat apa yang dia tulis itu adalah salah. Kalaupun benar, itu sungguh tidak masuk di akal. Lalu merasa tidak yakin, si terapis meminta Laura untuk melakukannya sekali lagi. Dan dengan tekad yang lebih besar, Laura melakukannya lagi. Dia mencoba menulis sebuah kata dengan terbata-bata dan gemetar, dan sekali lagi dia menulis sebuah kata yang sama. Sebuah kata yang salah menurut terapisnya. Pada saat inilah si terapis dan keluarga yang mulai menyadari bahwa cedera otaknya mungkin lebih meluas dari yang diduga. Namun semua orang yang berada di dalam ruangan itu akan segera menyadari bahwa cedera otak bukanlah masalahnya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita kembali pada tanggal 26 April. Beberapa menit setelah kecelakaan, petugas paramedik mulai menyisir lokasi kecelakaan untuk mencari tahu siapa yang bisa diselamatkan oleh petugas dan siapa yang sudah meninggal. Ketika mereka menemukan Laura, dia hampir tidak bisa selamat. Tergeletak di samping jalan, dan para petugas medis pun bergegas untuk menghampirinya lalu menempatkannya di atas tandu beserta dompetnya yang berisi kartu tanda pengenal atau identitas berupa SIM. Mereka menyimpannya menjadi satu tempat. Lalu mereka membawa Laura beserta dompet yang berisi kartu tanda pengenalnya itu dengan ambulan dan mengirimnya ke rumah sakit. Begitu Laura tiba di rumah sakit, dokter akan menggunakan kartu tanda pengenal yang ada di dalam dompet Laura. Kemudian mereka akan melakukan prosedur penyelamatan hingga selesai. Lalu setelah selesai, mereka membalut Laura dari kepala hingga ujung kaki dengan perban dan gips. Pada saat perban mulai dilepas pada minggu-minggu berikutnya, segera jelas terlihat oleh semua orang bahwa kecelakaan yang dialami Laura secara signifikan mengubah penampilannya secara fisik. Tapi pada hari Senin tanggal 22 Mei,
Pada saat ketika si terapis memberikan pensil dan kertas kepada Laura, si terapis menyuruh Laura untuk menuliskan sebuah kata spesifik yang dimana dia bisa mengejanya. Ternyata si terapis menyuruh Laura untuk menuliskan namanya. Pada saat Laura menulis, dia tidak menulis L-A-U-R-A. Yang dia tulis adalah W-H-I-T-N-E-Y, Whitney. Kejadian itu telah menjadi kasus yang sangat besar. Tak ada yang menyadari dan tak ada yang memperhatikan hingga momen itu terjadi. Seorang wanita berusia 22 tahun yang duduk di tempat tidur di rumah sakit dengan pensil dan kertas di tangannya adalah bukan Laura Van Ryn. Wanita yang duduk di ranjang rumah sakit itu adalah Whitney Serac, wanita yang berusia 18 tahun. Ketika Whitney yang tergeletak di sisi jalan yang hampir tidak terselamatkan, petugas paramedik yang menyelamatkannya mengira dompet yang berada di sampingnya adalah milik Whitney. Mereka langsung membuka dompet tersebut, lalu mereka memeriksa tanda pengenal, lalu mereka menemukan sebuah SIM. Mereka mencocokkan SIM-nya dengan korban yang tergeletak di tanah. Setelah petugas tersebut melihat SIM dan korban merasa cocok atau mempunyai ciri-ciri yang sama, mereka beranggapan, oke, ini Laura. Dan yang anehnya, dompet Whitney yang asli itu tergeletak di tanah di sebelah jasadnya Laura. Jadi, Whitney telah salah diidentifikasikan. Dia dianggap sebagai Laura Van Ryn. Seminggu setelah Whitney menulis namanya di kertas yang diberi oleh terapis itu, secara resmi kejadian ini dikonfirmasi sebagai kasus kesalahan identifikasi korban. Keluarga Serac pun kembali mendapat sebuah panggilan telepon pada tengah malam berasal dari kepala petugas koroner. Kecuali hari ini pihak koroner memberitahu bahwa putri mereka tidak meninggal dalam kecelakaan itu. Kecelakaan pada tanggal 27 April waktu itu. Whitney masih hidup. Dia berada di Grand Rapids menunggu orang tuanya. Dan keluarga Serac benar-benar terkejut. Kabar ini seperti mimpi indah yang ingin mereka wujudkan. Tapi mereka sangat tidak percaya bahwa hal itu terjadi. Karena hal itu sungguh tidak mungkin. Mereka telah melangsungkan pemakaman untuk Whitney. Mereka telah mengubur Whitney. Tapi pada saat acara open house untuk acara berdukanya Whitney, prosesi berduka dilakukan dengan peti mati tertutup. Mereka tidak pernah melihat Whitney. Dan selanjutnya, dengan perasaan campur aduk, keluarga Serac pun bergegas menuju bandara dan menaiki pesawat ke tempat yang mereka tuju, Grand Rapids. Mereka masuk ke sebuah ruangan di rumah sakit itu, dan pada saat masuk di salah satu ruangan di sana, di tempat tidur, mereka melihat ada wanita dengan tangan terjulur menangis memanggil orang tuanya. Itu adalah putri mereka, Whitney Serac. Ini merupakan sebuah keajaiban bagi keluarga Serac. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kejadian ini merupakan mimpi buruk bagi keluarga Van Ryn. Keluarga orang tua Laura sudah menaruh kecurigaan sejak awal. Ada yang tidak beres dengan putri mereka, terutama pada bagian gigi, yang dimana tidak terlihat seperti gigi putri mereka. Tetapi, mereka telah diberitahukan oleh dokter dan tenaga medis lainnya bahwa gigi tergeser seperti itu sangat normal untuk orang yang mengalami kecelakaan yang fatal. Lalu, secara signifikan menjadi terlihat berbeda atau bertindak berbeda pula karena cedera otak. Dengan dasar itu, maka keluarga Van Ryn mengesampingkan kecurigaan mereka dan fokus untuk menjaga anak mereka dan membantunya untuk segera pulih. Singkat cerita, jasad Laura Van Ryn yang dimakamkan di Gaylord, Michigan, di bawah nisan yang bertuliskan Whitney Serac, digali dan dipindahkan ke Caledonia beberapa hari kemudian, yang dimana keluarga Van Ryn dapat memberikan pemakaman yang layak bagi putri mereka. Meskipun Whitney dan Laura hanya sebentar mengenal satu sama lain, selama acara menjadi relawan di Fort Wayne, keluarga mereka membentuk sebuah ikatan atas trauma bersama pada saat itu. Ketika remaja dan bersekolah di Dayton, Ohio, Rockwell Band dikenal sebagai gadis pencari sensasi, terutama yang berbau dengan aksi yang bisa memicu adrenalin. Berbeda ketika remaja, sekarang Rockwell ada pada titik pendewasaan. Sikapnya berubah menjadi sangat kalem dan bisa menahan diri. Tidak seperti ia yang dulu. Waktu itu justru sebaliknya. Sekarang dia benar-benar fokus membangun kehidupan dan karir untuk dirinya sendiri. Dia pergi berkuliah, lalu mendapatkan gelarnya di jurusan teknologi bedah. Dan kemudian pada tahun 2009, dia bekerja full-time sebagai seorang asisten bedah di Dayton. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu pada waktu luangnya itu. Sebuah kesempatan untuk rehat dan menghabiskan waktu untuk liburan dengan pergi ke sebuah tempat. Lalu kemudian, Rockwell pun bertanya kepada pacarnya David Nee yang berusia 41 tahun. Apakah dia tertarik untuk ikut dengannya untuk liburan ke sebuah tempat yang berada di Louisville, Kentucky. Rockwell ingin sekali melihat sebuah tempat bernama Waverly Hills Sanatorium. Sebuah bangunan yang katanya sangat menakutkan. Pada tahun 1900-an, Waverly Hills adalah sebuah tempat penyembuhan pasien tuberkulosis atau TB, yang dimana setiap penderitanya mengalami infeksi paru-paru.
Dan pada tahun itu, penyakit tersebut sangat mematikan. Tahun demi tahun terlewati, bangunan itu akhirnya terbengkalai. Tak ada orang yang mengisi dan tak ada pihak yang mau mengubahnya menjadi fasilitas lain. Pada dasarnya, bangunan tersebut terlupakan. Tapi, lambat laun, banyak orang yang iseng dan penasaran mengenai isi bangunan itu. Akhirnya, banyak pula penyelinap yang masuk hanya untuk penasaran melihat ada apa di dalam sana. Dan yang mengejutkan adalah banyaknya laporan dan informasi dari para penyelinap bahwa kebanyakan dari mereka telah melihat hantu di dalam sana. Gedung sanatorium tersebut dalam kondisi yang sama seperti ketika ditinggalkan, tidak mengalami perubahan ataupun renovasi. Lalu muncullah komunitas sejarawan Waverly Hills yang dimana komunitas tersebut turun tangan terhadap pelestarian bangunan itu. Sehingga mereka membuat orang yang akan menyelinap masuk ke dalam gedung akan menjadi sulit. Akan tetapi, mengetahui banyak orang yang tertarik untuk masuk dan penasaran untuk melihat-lihat, komunitas itu pun memulai sebuah program wisata dengan membuka tur berpemandu untuk masuk ke sanatorium. Dan untuk menambah efek tegang dan seram, wisata itu dibuka khusus pada malam hari. Beberapa hari kemudian, pada sore hari tanggal 23 April, pasangan baru itu berangkat dari tempat Rockwell. Mereka berkendara ke arah selatan dan selama 3 jam perjalanan, mereka tiba di Louisville. Menyadari bahwa mereka memiliki tenggang waktu beberapa jam, Rockwell memiliki sebuah ide spontan untuk menghabiskan waktu sebelum jadwal tur dimulai. Dia memberitahu David bahwa dia mengetahui sebuah tempat di luar Louisville yang mungkin sebenarnya lebih menakutkan daripada sanatorium yang akan dia kunjungi. Jadi Rockwell ingin menghabiskan waktu luang yang beberapa jam itu untuk mendatangi sebuah tempat yang lain yang tak kalah menyeramkannya. Tempat seram yang Rockwell maksud adalah sebuah jembatan tua yang terbengkalai. Sebuah jembatan yang ringkih dan sempit yang disebut jembatan tua Poplik. Jembatan itu terletak di daerah hutan lebat, tepat di sebelah timur pusat kota Louisville. Tidak sedikit penduduk setempat yang mengatakan bahwa sosok makhluk tersebut adalah suatu monster yang disebut dengan monster Poplik. Konon katanya monster itu hidup di bawah jembatan tersebut. Monster itu memiliki bentuk setengah kambing dan setengah manusia. Jika ada yang berada di dekat jembatan itu pada malam hari, monster itu akan keluar dari bawah jembatan. Lalu kelanjutan informasi setelah monster itu muncul dan apa yang akan terjadi serta apa yang akan makhluk itu lakukan selanjutnya itu sangatlah ambigu. Penjelasan kelanjutan informasi lengkap itu tergantung kepada siapa kamu bertanya. Tapi secara kesimpulan dari informasi yang beredar dari penduduk sekitar bahwa setelah monster Poplik muncul di hadapan kamu pasti mati. Loh, bagaimana bisa mati? Rumornya dikatakan monster itu melompat keluar dari bawah jembatan dan akan menyerang tiba-tiba dengan sebuah kampak. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa monster tersebut menggunakan semacam ilmu hipnotis yang bisa membuat kamu berjalan ke tengah jembatan, lalu kamu pun akan melompat ke bawah. Singkatnya, mereka pun tiba di dekat lokasi jembatan tua itu. Rockwell dan David parkir tak jauh dari sisi jalan utama. Ketika turun dari mobil, mereka pun mulai mencari jalan yang menurut mereka mengarah ke jembatan tua tersebut. Saat melihat semua tanda peringatan di pagar itu, tidak jauh di depan, mereka melihat ada 2 tiang pagar. 2 tiang pagar itu seperti sebuah gerbang masuk, dan jelas mereka melihat pintu pagar itu bengkok, seperti telah didobrak. Mereka berasumsi bahwa mungkin seseorang telah merusaknya. Sehingga dari bekokan tersebut membuat sebuah celah kecil yang memungkinkan orang untuk masuk ke dalamnya. Dari perspektif David dan Rockwell menebak bahwa pastinya telah ada banyak orang yang menerobos masuk sebelum mereka. Jadi mereka pikir akan aman-aman saja jika mereka ikut masuk dan menerobos. Lagi-lagi pasangan itu mengabaikan semua pelang-pelang peringatan yang tertera di sana. Mereka berjalan ke celah pagar itu dan masuk untuk terus berjalan menaiki bukit. Selang beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang berada di atas bukit. Begitu mereka berada di tempat terbuka itu, tepat di belakang mereka terlihatlah sosok sang jembatan tua dan jaraknya pun hanya beberapa puluh meter dari mereka. Ternyata rumor yang dikatakan masyarakat setempat memang benar. Ternyata jembatan tua itu cukup seram dan menakutkan. Pada saat itu, di titik mereka berdiri benar-benar sangat gelap. Yang bisa mereka lihat di depannya hanyalah jembatan tua yang sangat sempit dan ringkih. Rockwell dan David sadar bahwa mereka berada di kisaran 30 meter dari atas tanah. Mereka melihat dan menyadari bahwa tidak ada besi atau pagar pengaman di kedua sisi jembatan itu. Jadi, mereka melihat jembatan itu ibarat tali raksasa yang dibentangkan memanjang ke dalam kegelapan. Ketika mereka sampai di depan mulut jembatan, David berhenti. Dia berbalik menghadap Rockwell dan dia memberi gestur lambaian tangan sebagai isyarat agar dia mendekat dan berdiri di sampingnya. David memberikan gestur untuk berselfie dengan jembatan tua angker itu sebagai backgroundnya. Pada saat David memberi isyarat kepada Rockwell untuk mendekat, di momen itu, David berniat untuk tidak akan menginjak jembatan itu lebih jauh lagi. Pasangan itu terus mencoba menyusuri jembatan dengan sangat cekatan. Mereka bergerak cepat dan sangat hati-hati demi keselamatan mereka untuk sampai di ujung jembatan. Hingga saat mereka berada di tengah-tengah jembatan, ketika mereka berada di titik tertinggi jembatan,
Rockwell dan David merasakan kaki mereka tiba-tiba bergetar. Jembatan yang mereka pijak makin lama makin bergetar hebat. Kemudian dari belakang mereka terdengar suara yang sungguh memanggikan telinga seperti suara decitan gerinda yang sangat keras sekali. Sontak pasangan itu menoleh kaget ke arah belakang mereka. Lalu dengan kaget mereka melihat ada sepasang mata yang besar dan bercahaya terang yang terlihat tepat di ujung awal jembatan. Sepasang mata itu dengan cepat menghampiri mereka yang tepat berada di tengah-tengah jembatan. Semakin mendekat, semakin jelas mereka melihat bahwa sepasang mata besar yang sedang mendekat itu adalah kereta api. Ketika di mana Rockwell dan David berjalan di jalan kecil setapak, ketika mereka menyelinap masuk pagar untuk mencapai puncak bukit, untuk melihat dari dekat si jembatan tua Poplik, dengan jelas dan sadar mereka telah melihat rel kereta api di lereng bukit yang jelas-jelas memanjang dan tersambung di atas susunan lantai kayu pada jembatan itu. Jembatan tua itu adalah sebuah jembatan kereta api. Mereka tahu, mereka yakin dan mereka menyadari itu. Tapi mungkin karena mereka bukan orang setempat yang tinggal di daerah itu dan kurangnya informasi lengkap tentang apa fungsi dari jembatan tua itu, jadi mereka tidak tahu banyak. Mereka pikir, oke, itu adalah jembatan kereta api, tapi seharusnya jalur itu sudah tidak dipakai lagi. Atau mungkin juga mereka berpikir bahwa keretanya sudah tidak beroperasi lagi dan terbengkalai. Karena jembatan itu memang terlihat benar-benar tua dan ringkih, tidak terlihat aktif dan tidak digunakan. Atau juga mereka berasumsi bahwa, oke, itu adalah jembatan kereta api yang tua, mungkin masih aktif, tapi pasti tidak akan ada kereta yang lewat dong dalam waktu dekat-dekat ini. Dan andai kata bila ada kereta lewat, mereka yakin bisa menyeberangi jembatan itu sebelum keretanya tiba. Tapi sayang sekali, tentu saja mereka salah. Lalu ketika pasangan itu kaget dengan suara yang memekakkan telinga, Rockwell dan David berbalik melihat ke arah belakang. Mereka melihat sepasang lampu terang itu menyoroti mereka. Rockwell dan David menyadari bahwa mereka tidak akan sempat berlari ke depan dengan lebih cepat untuk menghindari kereta itu. Kereta itu pun dengan jelas berusaha menghentikan laju kecepatannya dengan menginjak rem hingga mendicit keras serta membunyikan klakson berkali-kali untuk memperingati mereka agar segera menyingkir dari jalur rel kereta itu. Tapi sayangnya kereta tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan karena jembatan itu hanya mempunyai satu jalur untuk satu kereta, jadi tak ada jalur lain yang bisa mereka lompati. Tak ada akses jalan di kedua sisinya. Mereka tidak bisa lari ke arah manapun. Secara harfiah, mereka berdiri pada sebuah rel satu jalur yang akan dilalui kereta dan mereka ada di depannya. Tak ada pilihan lain selain melompat atau tertabrak. David segera berteriak memberitahu pada Rockwell bahwa mereka punya kesempatan untuk selamat dengan cara turun dan bergelantung di sisi jembatan. Ada bilahan kayu yang dipasang di bawah rel tempat mereka berdiri, tegak sejajar dengan rel, dan bilah kayu itu agak memanjang di kedua sisi dari rel. Memang hanya beberapa inci panjangnya, tapi secara teori, jika mereka bisa berpegangan dan menggelantung pada bagian atas salah satu bilah kayu yang agak memanjang dari tepi jembatan itu, maka ada harapan untuk selamat. Mereka hanya perlu menggelantung dan bertahan dari getaran rel kereta, lalu memegang kuat bilah kayu yang hanya beberapa inci itu selama kereta lewat. Jadi secara teori juga, roda dari kereta itu tidak akan menggilas dan melindas tangan ataupun jari mereka. Lalu dengan cepat, David pun segera tiarap. Dia berusaha turun untuk memegang bilah kayu tersebut secepat mungkin dan bersiap menggelantung. Karena kereta itu semakin dekat dan cepat, dia berteriak sekencang-kencangnya pada Rockwell agar melakukan hal yang sama. Tapi mungkin karena kaget dan panik, Rockwell kurang bergerak dengan cepat. Kemudian David mulai bergelantung di tepi jembatan pada bilah kayu itu. Dan dia melihat Rockwell yang kebingungan dan membeku ketakutan. Kereta datang dengan cepat dan menyerang menabrak Rockwell hingga membuatnya terbang terpental jauh dari jembatan. Lalu dia pun menghantam tanah di bawah jembatan. Di sisi lain, David berhasil bertahan dengan bergelantung hingga kereta itu melewatinya. Dan begitu keretanya lewat, dia naik mengangkat dirinya kembali ke rel dan dia berlari sepanjang jalan menyeberangi jembatan. Lalu dia menuruni lereng bukit untuk mencari Rockwell. Dan ketika David menemukannya, Rockwell sudah meninggal dengan mengenaskan. Pada akhirnya, pihak perusahaan kereta api tidak disalahkan atau digugat karena peristiwa itu. Karena dengan jelas dan tegas, pihak mereka menyiapkan beragam barikade pagar kawat berduri setinggi 2,5 meter dan rambu peringatan yang banyak untuk memberitahu dan memperingatkan orang-orang yang mendekat agar patuh serta tidak mendekat ke lokasi yang dianggap berbahaya di balik pagar itu. Dengan peristiwa yang terjadi itu, David lah yang mendapat masalah karena aksi nekat dan konyolnya. Dia dituntut dengan dakwaan perbuatan tidak menyenangkan, menerobos properti pemerintah secara tidak sah, serta mengganggu kelancaran fasilitas publik yang menyebabkan kerugian finansial. Dia mengajukan permohonan untuk kelonggaran ke pengadilan setempat, dan akhirnya dia pun didenda sebesar $2.300. Anehnya,
Tragedi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak tragedi yang telah terjadi di jembatan tua Poplik. Sejak pembangunan jembatan itu di tahun 1800-an, sudah ada puluhan orang yang meninggal di situ. Dan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, banyak juga peristiwa karena hal serupa yang dialami David dan Rockwell, yang dimana orang-orang datang penasaran untuk mencari kebenaran dari rumor monster Poplik, dan kemudian pasti ada korban yang tertabrak oleh kereta api. Pada tahun 1980, Bobby Shafran sedang dalam perjalanan ke kampus untuk memulai tahun ajaran pertamanya. Dia berkuliah di perguruan tinggi komunitas di daerah Sullivan yang berjarak 2 jam dari kota New York, Amerika Serikat. Dia merasa semua orang di kampus ini memandangnya, seolah mereka mengenalnya. Bukannya dia merasa kepedean, tapi dikarenakan ada beberapa orang yang berkerumun. Lalu salah satunya berteriak kepadanya, "Hei, senang kamu bisa kembali ke sini." Bahkan ada seorang gadis berlari ke arahnya, lalu tiba-tiba mencium pipinya dan berkata, "Ya ampun, aku sangat senang kamu kembali." Bobby berkata, "Aku rasa kamu salah orang deh. Aku gak kenal kamu." Gadis itu tertawa seolah itu candaan. Lalu dia berlari pergi meninggalkan Bobby. Bobby dibuat bingung dengan situasi pada saat itu. Karena dia tidak mengenal semua orang yang menyapanya. Tapi semuanya tampak mengenal dia cukup dekat. Bobby pun menyadari sepertinya ini ada kesalahpahaman. Mungkin ada seseorang yang mirip dengannya yang bernama Eddie. Bobby pun tidak terlalu menghiraukan kejadian yang baru dialami. Dia memikirkan bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru yang tidak mengenal siapapun di sini bisa disambut hangat oleh orang-orang sekitar. Ini benar-benar sangat aneh. Namun setelah beberapa menit di dalam kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan Bobby berkata dalam hati dengan jengkel, "Oh oke, sekarang siapa dan apa lagi nih?" Dan setelah dia membuka pintu, persis di depannya berdiri seseorang yang jelas Bobby tidak tahu siapa dia. Tapi dengan jelas Bobby bisa melihat bahwa wajah si pria tersebut pucat pasi. Lalu mulai gemetar ketika dia melihat Bobby. Mereka berdua saling memandang satu sama lain, dari atas sampai bawah, seolah saling mencerna apa yang terjadi. Lalu orang tersebut tiba-tiba bertanya kepada Bobby, "Apakah kamu dulu diadopsi?" Dan Bobby menjawab, "Ya, betul." Dan kemudian pria itu bertanya lagi, "Apakah kamu lahir pada tanggal 12 Juli?" Bobby menjawab lagi, "Ya, benar." Lalu si pria itu cepat-cepat masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia mulai menjelaskan sebuah asumsi dan tebakan yang terpikir olehnya. Orang itu berkata, "Oke, begini. Nama saya Michael dan saya adalah teman baik dari Eddie Gallen. Dan kamu adalah cloningnya. Kamu sangat mirip dengannya. Saya yakin sekali sepertinya kamu adalah saudara kembarnya." Pada saat itu, penjelasan Michael membuat Bobby berpikir, kalau dibilang mirip, mungkin pemaparannya masuk di akal. Tapi sungguh luar biasanya membayangkan apabila punya saudara kembar identik yang dimana Bobby sendiri tidak mengetahuinya. Lalu tanpa pikir panjang, dengan sangat penasaran, Bobby menanyakan kepada Michael, apakah dia bisa bertemu dengan Eddie? Lalu Michael menjawab, "Sebenarnya Eddie memutuskan untuk tidak kembali ke kampus tahun ini. Mungkin itu sebabnya orang-orang sangat senang melihatmu. Karena mereka semua menyukai Eddie. Mereka pikir kamu adalah dia. Jadi mereka sangat senang kamu kembali." Setelah berbicara beberapa menit, Michael memberitahu bahwa Bobby harus segera menelpon Eddie dan janjian untuk menjadwalkan pertemuan mereka. Singkat kata, mereka langsung menemui Eddie yang rumahnya berjarak 2 km dari kampus. Mereka sampai di sana ketika waktu sudah hampir tengah malam, dan rumah Eddie adalah satu-satunya rumah yang ada di daerah pinggiran kota yang tenang. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju depan pintu rumah Eddie. Ketika Bobby mau mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan di belakang pintu itu ada seseorang yang berdiri yang terlihat begitu mirip dan persis dengan Bobby. Ya, dia adalah Eddie. Bobby dan Eddie saling bertatapan dan mematung ketika melihat satu sama lain. Mereka berdua seolah tak percaya apa yang mereka lihat dengan mata mereka masing-masing. Tak lama, dalam benak mereka langsung menyetujui kemungkinan bahwa mereka adalah kembar identik. Michael bilang, ketika mereka bertatapan satu sama lain dalam beberapa menit, mereka langsung tertawa geli karena dasarnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka seperti memiliki sebuah koneksi dan hubungan darah. Dan dalam batin masing-masing, mereka langsung tahu bahwa mereka itu tidak hanya mirip, tetapi mereka juga seperti saudara kandung yang kembar identik. Tak lama mereka tertawa senang, saling berpelukan, dan menatap satu sama lain dan kembali tertawa. Michael juga bilang, apabila Bobby memiringkan kepalanya, Eddie juga secara tidak sengaja menirunya. Dan sebaliknya, seolah mereka melihat cermin. Tak lama dari momen pertemuan mereka, pihak keluarga masing-masing melakukan sedikit penelaahan dan penyelidikan. Ternyata hasilnya di luar dugaan.
Mereka ternyata benar-benar saudara kembar. Mereka benar-benar saudara kandung. Selama beberapa waktu kemudian, ada seorang teman dari pemuda yang bernama David Kellman yang tinggal di daerah New York. Temannya itu dengan setengah tidak percaya memaksa David untuk melihat sebuah artikel di koran hari itu yang membuat kabar tentang saudara kembar yang sempat terpisah ini berjumpa kembali. Temannya David itu terlihat sungguh excited memberitahu kabar itu karena foto si kembar yang dimuat di terbitan Newsday itu terlihat mirip sekali seperti David. Detailnya, maksud dari temannya ini menyuruh David untuk melihat berita itu dalam artian tidak harus membaca artikelnya, tapi menyuruh David untuk benar-benar melihat foto tangan dari si kembar itu yang dimana bentuk dan ukuran tangannya sama seperti milik David. Dan akhirnya David mengambil koran itu dan melihat gambar Bobby dan Eddie. Lalu benar saja dia kaget, mereka tampak persis seperti dirinya. Dan kemudian ketika dia membaca, artikel itu memberi informasi bahwa tempat dan tanggal lahir mereka sama. Dan ya, secara mengejutkan, David pun lahir pada tanggal 12 Juli dan dilahirkan pada rumah sakit yang sama. Jadi David berpikir, kalaupun ini sebuah kebetulan, tapi kok banyak sekali kesamaan yang dominan. David yakin mereka adalah kembarannya juga. Tak lama, David pun menelepon rumah Eddie. Lalu ibu Eddie yang mengangkatnya. Ketika dia bertanya siapa yang menelepon, David langsung memperkenalkan diri bahwa namanya David Kellman. Dia lahir pada tanggal 12 Juli 1961 dan pada saat itu juga dia sedang melihat sebuah artikel surat kabar tentang dua kembar identik yang terlihat persis sama seperti rupa dirinya. Dan David merasa bahwa dia adalah kembar ketiga yang hilang. Setelah mendengar telepon David, ibunya Eddie jatuh lemas dan berteriak seolah tidak percaya. Lalu ibunya segera menjelaskan pada Eddie dan Bobby siapa yang menelepon tadi yang membuatnya terjatuh lemas. Tanpa berpikir panjang, Eddie dan Bobby pergi menuju rumah David. Dan begitu mereka melihat David, mereka langsung tahu dia adalah salah satu dari saudara mereka. Ya, David adalah kembar ketiga. Setelah saling menyapa, melihat satu sama lain dan merasa tidak percaya dan tanpa ragu, mereka langsung berpelukan, tertawa histeris dan berguling-guling di tanah. Meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi dalam batin mereka seperti sudah mengenal sangat akrab. Pada waktu itu, kabar ini viral ke seluruh penjuru negara. Dengan instan, mereka berada di setiap sampul majalah, di setiap artikel surat kabar, bahkan mereka ada di setiap acara talk show. Dalam setiap kesempatan, semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Apa kesamaan yang membuat mereka yakin bahwa mereka adalah saudara-saudara? Lalu jawaban mereka serentak sama, yaitu mereka mempunyai kesulitan pertemanan yang sama ketika di SMP dan di SMA. Mereka semua merokok yang sama, cara tertawa yang sama, dan mereka menyukai makanan yang sama. Bahkan memiliki selera tipe wanita yang sama. Dan yang menarik adalah ketika di acara talk show dimanapun, mereka bertingkah laku yang sama sepanjang acara. Dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan host dan penonton dengan saling melengkapi kalimat satu sama lain. Sikap dan sifat mereka seperti satu orang yang sama, tetapi dengan lingkungan kehidupan yang berbeda. Mereka mulai menjadi perhatian publik saat itu. Mereka telah menjadi selebritis internasional dalam kurun waktu yang singkat. Mereka bertiga tidak terpisahkan. Namun, oleh karena faktor kebahagiaan dan euforia popularitas yang instan, mereka lupa dengan sebuah pertanyaan tentang mengapa mereka telah dipisahkan sejak lahir. Mungkin si kembar tiga ini lupa atau belum berpikir ke arah itu. Tetapi tidak bagi para orang tua. Mereka mempunyai banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah mengapa mereka tidak diberitahu oleh pihak agen adopsi bahwa anak yang mereka adopsi sebenarnya memiliki dua saudara kandung yang kembar. Karena faktanya seperti itu. Memang benar bahwa pihak orang tua tidak pernah diberitahu sejak awal. Lalu para orang tua angkat mencoba menghubungi agen adopsi Louis Spice Service. Kantornya beralamat di New York. Agensi tersebut adalah agensi adopsi yang sangat bergengsi. Sebab bila mana orang-orang kaya dan berkuasa di New York ingin mengadopsi anak, mereka pasti menggunakan jasa dari agen ini. Lalu para orang tua memutuskan untuk menghubungi pihak Louis Spice Service dan meminta pertemuan agar mereka bisa mengklarifikasi mengapa anak-anak mereka diadopsi secara terpisah. Mereka pun berangkat ke New York, mengadakan pertemuan di dalam ruang rapat dengan petinggi-petinggi Louis Spice Service. Dan pihak orang tua menanyakan apakah benar pihak agen Louis Spice Service sengaja memisahkan putra kami saat diadopsi. Dan salah satu eksekutif menjawab, memang betul mereka melakukannya. Mereka melakukannya karena sangat sulit untuk menempatkan 3 anak dalam satu atap dan orang tua angkat sekaligus. Pada saat itu, ayah angkat David mengecam dan mengatakan bahwa alasan itu sangat bias dan ambigu. Jika saja pihak agensi telah mengatakan kepadanya bahwa David memiliki 2 saudara kembar, dia akan mengadopsi ketiganya. Tetapi pihak agensi tetap pada jawabannya. Mereka hanya mengatakan itulah satu-satunya alasan dan hanya itu yang terjadi sebenar-benarnya. Tidak ada maksud yang lain. Lalu dari pihak agensi melakukan permohonan maaf dan hanya itu yang bisa mereka
mereka sampaikan. Pernyataan klarifikasi itu membuat para orang tua sangat frustasi. Mereka tidak puas dan merasa seperti ada lebih banyak informasi yang bisa didapat. Karena mereka merasa seperti pihak agensi berbohong tentang alasan kenapa mereka memisahkan putra-putra mereka dari awal. Tapi sayangnya, para orang tua tidak bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi hingga waktu rapat klarifikasi selesai. Lalu mereka pun pergi keluar gedung untuk kembali pulang. Setelah pergi meninggalkan gedung Louis Wise Service, para orang tua berpikir bahwa mereka perlu menghubungi beberapa pengacara untuk membantu menjawab pertanyaan mereka sampai ke dasar. Pada dasarnya, sejumlah firma hukum bergengsi di New York bersemangat untuk membantu mengatasi kasus ini. Tapi tak lama kemudian, mereka semua menghubungi pihak keluarga untuk mengatakan sebuah alasan bahwa ada sesuatu dalam penyelidikan mereka dan ada konflik, sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkannya. Pihak orang tua mengerti kondisi seperti ini. Ini dikarenakan pihak agensi Louis Wise Service mempunyai klien-klien yang kuat untuk menegur dan memberitahu para pengacara untuk tidak ikut campur dan untuk tidak menggali kasus itu lebih dalam. Jelas situasi tersebut menandakan bahwa ada rahasia yang tidak ingin mereka ungkap. Dan sayangnya para orang tua menemui jalan buntu. Mereka tidak tahu kemana lagi harus meminta penjelasan dan mencoba mendapatkan lebih banyak informasi. Seiring waktu berjalan, para orang tua pun menganggap kemungkinan ini adalah jalan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan pada satu titik masa, si kembar pun mulai terjun ke dalam dunia bisnis bersama. Mereka membuka bisnis sebuah restoran milik sendiri berlokasi di New York bernama The Triplets. Pada tahun pertama, bisnis itu berjalan dengan sangat sukses. Restoran tersebut mendapat penghasilan lebih dari $1 juta pada tahun itu. Tapi di tahun kedua, muncullah sebuah konflik. Si kembar tiga ini bertengkar satu sama lain. Letak masalah yang membuat mereka bersih tegang adalah sebuah masalah tentang bagaimana cara menjalankan restoran dan manajemennya. Karena dalam hal ini, bisnis restoran itu menjadi pengalaman bersama mereka yang pertama. Dan sebuah konflik besar pertama mereka juga. Oleh karena mereka tidak tumbuh dewasa bersama-sama dan juga mereka tidak tumbuh di lingkungan yang serupa, kondisi itu membuat mereka tidak pernah benar-benar berpikir dan bekerja sama ke depan secara bersama. Saat itu, mereka jadi berebut uang dan ego dalam bagaimana menjalankan bisnis. Gara-gara tindakan yang buruk, keputusan yang tergesa-gesa, dan pencapaian kompromi yang ingin memberatkan personal masing-masing, membuat Bobby hengkang meninggalkan bisnis tersebut. Katanya dia tidak ingin melakukan ini lagi dengan saudaranya. Lalu Bobby pun pergi dan keabsahan Bobby benar-benar merusak dinamika kembar tiga ini. Di titik ini, Eddie lah yang paling terpengaruh oleh keretakan dalam konflik. Dalam sisa umur hubungan mereka, yang dia inginkan hanyalah mempunyai saudara yang benar-benar mengerti satu sama lain seperti dulu. Benar-benar dekat. Dan dia hanya inginkan sebuah keluarga yang dimana mereka habiskan waktu bersama, bukan dengan bertengkar. Di momen itu, bukan hanya hubungan persaudaraan mereka saja yang dalam bahaya. Pada saat itu, Eddie mulai menunjukkan tanda-tanda depresi akut yang berujung dia harus dirawat selama 3 minggu di rumah sakit. Kemudian, tak lama setelah Eddie keluar dari rumah sakit, Eddie mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa itu sangat menghancurkan bagi kedua saudaranya dan juga anggota keluarga yang lainnya. Tak lama setelah Eddie meninggal, ada seorang jurnalis yang memiliki ketertarikan dengan cerita hidup kembar identik ini. Jurnalis itu bernama Lawrence Wright. Dia menemukan sebuah artikel penelitian ilmiah rahasia yang belum jelas sumber dan kepastiannya. Penelitian itu disebut studi psikoanalitik anak. Penelitian itu merinci pada sebuah studi berbasis di New York tentang kembar identik yang sengaja dipisahkan sejak lahir. Lalu, Lawrence menelepon Bobby dan memberitahu semua temuannya. Berdasarkan apa yang dia ketahui di artikel ini, sepertinya Bobby dan saudara-saudaranya digunakan dalam kajian ilmiah tersebut sebagai objek percobaan. Mengetahui hal tersebut, Bobby dan David sangat marah. Mereka merasa diperlakukan seperti tikus percobaan. Mereka juga bertanya-tanya, apakah kondisi mereka dipisahkan sejak lahir akan memiliki dampak negatif pada kesehatan mental mereka di masa depan. Karena dengan kejadian semua ini, mereka berpikir ada kemungkinan yang menyebabkan Eddie depresi dan lalu berujung pada kematian. Pada titik itu, David dan Bobby tidak mengharapkan siapapun untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, mereka hanya berharap untuk mencari tahu alasannya, kenapa penelitian tersebut dilakukan, dan untuk apa mereka menguji dan apa hasilnya. Mereka mulai menyelidiki bersama dengan Lawrence. Untuk mencoba mendapatkan jawaban, yang pertama mereka hubungi adalah Louis Wise Service, yang ternyata pihak mereka memang mengakui bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah penelitian. Tapi, lagi-lagi, mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang hasil atau mengapa mereka melakukannya. Jadi mereka terus melakukan penyelidikan untuk menggali lebih dalam. Yang akhirnya mereka menemukan orang yang bertanggung jawab di balik semua penelitian ini. Dia adalah dokter yang bernama Peter Neubauer. Peter adalah psikologis yang sangat terkenal di New York.
dan Lawrence berhasil berwawancara dengan dokter ini. Tapi dokter ini pada dasarnya hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menjawab setiap pertanyaan yang Lawrence tanyakan, dan dia tidak akan memberikan informasi apapun tentang kajian ilmiah ini. Peter tidak pernah mempublikasikan penelitiannya itu. Tepat sebelum dokter itu meninggal pada tahun 2008, dia bahkan memastikan seluruh kajian ilmiahnya ditempatkan di bawah segel. Dia menyimpannya di dalam arsip Universitas Yale sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya sampai tahun 2066. Banyak khalayak orang percaya bahwa alasan dia menggunakan cara akhir seperti itu karena untuk menjamin keselamatan semua mata rantai personil yang terlibat dalam penelitian. Mulai dari peneliti, objek percobaan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akan mati pada tahun 2066 mendatang. Segel waktu itu dibuat untuk umum, melindungi hasil penelitiannya sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu. Kasus ini pun dibuat menjadi sebuah film dokumenter yang telah dirilis yang berjudul Three Identical Strangers atau 3 orang asing yang identik. Perilaku itu semua tentang susunan genetik. Oleh karena percobaan dan settingan disiapkan secara tidak disadari oleh para subjek, mereka cenderung berpikir bahwa setiap perilaku tertentu dalam setiap keputusan yang mereka ambil adalah keinginan mereka. Para peneliti ingin mereka mempercayai bahwa yang si subjek lakukan dalam setiap tindakan adalah sebuah keinginan bebas atau free will, tetapi dalam konteks genetik mereka. Para peneliti pun ingin para subjek mempercayai bahwa mereka memilih untuk melakukan hal-hal tertentu berdasarkan asuhan atau lingkungannya. Tetapi dalam kenyataannya, itu semua telah ditentukan dan terdata berdasarkan susunan genetik mereka. Contoh spesifik dalam kasus kajian penelitian ini adalah kembar 3 ini. Bobby sengaja ditempatkan dalam sebuah kondisi lingkungan rumah tangga yang lebih makmur, di mana ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang pengacara. Mereka berpendidikan dengan sangat baik. Di satu sisi, Eddie ditempatkan dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya mengurus rumah tangga. Dan di satu sisi yang terakhir, David dimasukkan ke sebuah keluarga kelas bawah, yang dimana keluarganya berpenghasilan cukup rendah. Mereka semua adalah imigran, dan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua mereka. Keluarga David hanya memiliki toko yang sangat kecil. Natasha mengatakan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun si kembar 3 ini dimasukkan ke dalam sosial ekonomi yang tingkatannya berbeda, semua itu hampir tidak ada dampak terhadap jati diri genetik mereka. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengapa penelitian ini tidak dipublikasikan, tetapi dia sangat berharap suatu saat nanti penelitian ini akan berguna dan akan dipublikasikan. Dalam film dokumenter 3 kembar asing menjelaskan bahwa para peneliti bukan hanya membuat garis dasar sifat subjek yang akan diteliti, bagaimana perilaku orang tuanya, kesehatan mental dan psikologisnya, tetapi juga menelaah efek-efek dari cara mengasuh atau membesarkan anak berdasarkan sifat orang tua angkatnya serta lingkungannya. Jadi setelah baseline itu disusun berdasarkan perilaku genetik mereka, kemudian kembar 3 dikirim ke lingkungan dan rumah yang berbeda. Dan tentunya para peneliti tahu betul bagaimana masing-masing dari mereka akan dibesarkan oleh orang tua angkat mereka, yang dimana para ayah angkat mereka adalah X-faktornya. Seperti ayah Bobby yang menjadi seorang dokter. Dia jarang di rumah, tapi dia hangat dan penuh kasih sayang kepada anaknya. Ayah David yang merupakan pemilik toko dan dia selalu ada di rumah sepanjang waktu. Selain memuja putranya, ayah David juga mencintainya tanpa syarat. Dan untuk ayah Eddie, dia adalah seorang guru yang dimana dia sangat teratur. Dia ada di rumah pada jam-jam tertentu dalam skala waktu yang sangat wajar. Tapi dia sangat ketat dan cenderung kasar dengan Eddie. Dia memberi kasih sayang dengan cara disiplin. Dia pun jarang memujinya atau menunjukkan kasih sayang kepadanya. Para peneliti menyimpulkan bahwa hubungan Eddie dan ayah angkatnya itulah yang mungkin berpengaruh pada dirinya menjadi depresi dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Ada banyak opini publik lainnya tentang mengapa Eddie depresi dan mengakhiri nyawanya. Orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini percaya bahwa David dan Bobby punya ruang lingkup asuhan yang sehat, sedangkan untuk Eddie tidak. Jadi ketika Eddie dihadapkan dengan krisis keretakan antar saudara, dia tidak bisa mengatasinya. Banyak masyarakat dan peneliti lain yang membantah tentang apa yang dikatakan Natasha. Mereka tidak setuju karena dengan dalih, jika memang betul temuan penelitian itu hanya predisposisi secara genetik untuk menjadi orang tua tertentu saja, maka mengapa David dan Bobby tidak depresi dan mengambil nyawa mereka sendiri juga? Tetapi pada akhirnya, karena hasil yang bias dan penelitian itu tidak pernah terbitkan secara resmi, kita tidak akan tahu pasti mengapa penelitian itu dilakukan, apa yang mereka pelajari, dan apa kesimpulannya. Yang kita ketahui adalah semua informasi yang kita miliki adalah spekulasi atau sebatas informasi dari mulut ke mulut saja. Si kembar 3 yang masih hidup dan keluarga mereka cukup kecewa dan marah bahwa penelitian ini dilakukan kepada mereka. Mereka merasa jalan hidupnya hancur. Setelah film dokumenter 3 orang asing yang identik dirilis, Bobby dan David diberikan akses pertama ke Universitas Yale untuk membuka segel tentang berkas data dan resume penelitian itu. Mereka berharap dengan adanya akses menuju penelitian itu, mereka menemukan jawaban yang cukup untuk membuat mereka kaget atau terkagum dengan hasil penelitiannya. Tapi ternyata
sekitar 10.000 halaman yang berisi informasi yang sangat teknis telah banyak disunting ataupun diedit. Bahkan dalam beberapa ratus lembar, ada yang tidak bisa dibaca ataupun sebagian besar tulisan resume di blok hitam. Sehingga mereka tidak dapat menyimpulkan apa tujuan sebenarnya dari penelitian itu atau apa yang dicapai. Semua hasil penelitiannya sangat ambigu. Penelitian itu ditutup permanen pada tahun 1980, tahun yang sama ketika kembar tiga ini saling menemukan satu sama lain. Dan bagi agen adopsi Louis Weiss Service dan semua ilmuwan dan peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut, tidak satu pun dari mereka dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kaji dalam penelitian yang tidak etis ini. Pada dasarnya semua seperti disapu bersih dan dijaga kerahasiaannya. Jadi Bobby, David dan seluruh anggota keluarga dari tiga kembar hanya diwarisi dengan sejumlah besar pertanyaan yang tidak banyak jawaban dari penelitian ini.